Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mahasiswa pendidikan kimia semester 6 yang saya cintai. Untuk pertemuan yang kedua ini, Ibu akan meneruskan pembahasan terkait tema research dalam Al-Quran. Untuk tema yang kedua ini, Ibu akan lebih memperjelas lagi terkait dengan tujuan research, kemudian prinsip terkait dengan sikap ilmiah seorang akademisi. Saya akan mengawali dari sini. Yang pertama adalah adanya keinginan untuk mengetahui dan memahami spirit of science. Kedua, jadi keinginan ini untuk memahami, ingin tahu itu memang itu ada pada setiap manusia. Tapi itu akan seiring dengan perkembangan baik itu keilmuan maupun pengalaman, itu akan menggembleng mental seorang sehingga muncul rasa ingin tahu kemudian dan ingin memahami. Kedua, ada kecenderungan mencari data dan makna yang benar-benar dapat dijadikan patokan yang masuk akal dan dapat diuji. Dari sini kemudian akan muncul rasa manusia. Setelah rasa ingin tahu itu muncul, kemudian dia akan mencari bagaimana ketika dia ada satu hal di lapangan yang ada, apakah segala persoalan atau gap atau kejadian yang tidak semestinya terjadi, maka rasa ingin tahu untuk memperbaiki, untuk tahu lebih detail lagi, kemudian dicari solusinya. Tentu di sini akan muncul dalam diri orang itu untuk mencari data dan makna yang bagaimana agar apa yang akan diuji itu betul-betul masuk akal dan dapat diuji. Tidak hanya sekedar prasangka saja, namun prasangka atau hipotesis yang diambil itu memang betul-betul sesuatu pengujian awal atau analisis awal yang dilakukan, dialami, dilihat oleh mahasiswa. Yang ketiga, adanya kecenderungan untuk menuntut suatu pengujian empiris. Nah, tentu Anda ingin tahu fakta sesungguhnya seperti apa, realitanya seperti apa. Nah, di sinilah muncul ada suatu penghargaan terhadap logika, bagaimana logika kita itu kita gunakan secara ilmu, logis, dan itu memang bisa ditanggungjawabkan. Itu yang kelima adalah menyelidiki kebenaran atau kesalahan dan kesimpulan yang logis sehingga hasil endingnya itu hasil-hasil dari suatu penelitian bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tujuan research adalah beberapa dalam Al-Quran sudah disampaikan itu dalam surat Yunus ayat 101, Al-A'raf ayat 179, Al-Hajj ayat 46, Al-Furqan ayat 2, dan Al-Isra ayat 16. Dalam Yunus ayat yang 101 disampaikan di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul induru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita tidak memiliki rasa ingin tahu, ya, itu berarti kita digolongkan di sini orang yang tidak beriman. Rasa ingin tahu yang kemudian dengan diselidiki sebuah keilmuan. Artinya di sini adalah orang yang berilmu itu Allah akan bagian dari orang yang beriman itu adalah orang yang berilmu. Maka orang berilmu di sini memang Allah menempatkan pada derajat yang mulia. Maksud di sini adalah tujuan, karena kita temanya tentang tujuan riset, maka akan muncul dalam diri seseorang itu atau saudara semuanya untuk menganalisis apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itu. Nah,
Setelah kita tahu menganalisis di sini, maka analisis yang kita lakukan itu tentu akan memberikan kemanfaatan bagi umat manusia dan kemakmuran alam. Yang kedua, tujuan riset adalah Al-Isra ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fatammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati kepada Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya lah berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi ketujuan riset yang kedua di sini adalah menambah ketaatan kepada Allah dan tidak menyombongkan diri. Jadi kita ambil ibrah dari ayat ini bahwa kita sebagai manusia, kita bahwa ada yang lebih agung yang kita muliakan, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka segala yang ada dalam yang diberikan kepada manusia ini, yang dinikmati oleh manusia ini, semua sudah tersedia. Semuanya itu adalah kembali adalah untuk taat kepada Allah. Kalau toh dia memang memiliki keilmuan yang lebih pun, semuanya karena dalam kerangka untuk taat kepada Allah. Yang kedua, berikutnya adalah dalam Al-Hajj ayat 46, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka punya hati yang dengan hati itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Jadi mengoptimalkan, kesimpulannya adalah kita harus mengoptimalkan dan mengasah ketajaman fungsi panca indera. Sehingga kalau kita diberi hati, karena hati itu memang harus kita asah, kita latih, kita biasakan, sehingga dalam hati itu yang akan bersuara melalui suara narung suara hati, itu suara hati yang keluar itu tidak jauh karena memang kebiasaan yang dilakukan setiap harinya. Jadi kalau orang itu tidak mampu melihat bahwa segala yang ada itu untuk kepentingan manusia, kemudian telinga yang digunakan untuk bertakwa kepada Allah, kemudian mata pun dalam rangka untuk mengkaji ilmu yang untuk dalam rangka juga bertakwa kepada Allah, itu artinya kalau itu tidak kita asah, kita tidak bisa memfungsikan panca indera yang kita miliki. Ini jadi kita diminta untuk mengoptimalkan dan mengasah ketajaman fungsi panca indera sehingga akan lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat dan kemakmuran lingkungan yang ada. Berikutnya adalah surat Luqman ayat 29. Alam taro annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara samsa wal qamar kullu yajri ila ajalim musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam, dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tuntutan di sini adalah kita harus mendalami hakikat ciptaan Allah melalui suatu penelitian, suatu kajian yang mendalam, dan itu sebagai bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Jadi apa yang ada siang, dalam siang ada malam, itu kita selalu muncul afala ta'lamun, afala ta'qilun. Artinya kita diminta oleh Allah dalam Al-Quran itu untuk mengkaji, mendalami ada apa di siang dan apa ada yang di malam, dan kenapa siang itu benderang dan kenapa malam itu gelap dan yang terlihat hanya bulan, dan matahari pun
akan muncul ketika terlihat oleh manusia ketika siang. Dan itu semuanya sampai akan muncul pembagian waktu begitu miladiah, dan ini ada bagaimana perhitungan waktu tentang bulan, menggunakan bulan, melakukan waktu-waktu dengan menggunakan matahari. Semuanya itu ada suatu proses rutinitas. Tetapi rutinitas itu ada sesuatu, mengapa Allah menciptakan suatu hal yang rutin. Ketika kita melihat matahari terbit di timur, ketika kita matahari tenggelam itu di barat, itu akan berjalan, kita akan bahas seperti itu. Tetapi kan tidak kemudian bahwa kita seperti berdiri sendiri, tidak bergerak. Nah, ini semuanya akan diminta oleh Allah. Kita hakikat penciptaan yang ada itu harus kita ketahui, ingin tahu itu muncul untuk melalui suatu penelitian atau riset yang bisa kita lakukan. Berikutnya tuntutan riset. Tuntutan riset yang pertama, pembentukan penalaran ilmiah. Kemungkinan argumentasi kalian jika kalian memang benar. Kemukakan argumentasi kalian jika kalian memang benar. Dalam An-Naml ayat 64 sudah disampaikan itu. Secara arti yang secara total, lengkap adalah atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan siapa pula yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran itu. Jika kamu memang orang yang benar. Ini kita diminta untuk menunjukkan bukti itu. Yang berarti kalau kita punya argumentasi, kita dituntut untuk selalu memberikan suatu argumentasi, atau argumentasi itu memang kita punya alasan, punya penjelasan yang memang bisa kita bertanggungjawabkan. Berikutnya, mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan. Sedang sesungguhnya sangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun untuk kebenaran. An-Najm ayat 28. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Berikutnya adalah pembentukan tentang penalaran ilmiah. Maka putuskanlah di antara manusia dengan benar, dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kita tidak diperbolehkan hanya mengikuti hawa nafsu, karena kita dilengkapi akal dan hati nurani yang itu semuanya bisa berkolaborasi untuk saling mengerem dan saling mengingatkan. Yang berikutnya dikuatkan di situ, dan tidak boleh kita hanya mengandalkan itu kata nenek moyang kita gitu. Padahal walaupun nenek moyang mereka itu, kalau mereka tidak tahu apapun tentang sesuatu itu, apakah pun kita ikuti. Ini realita di lapangan sering terjadi, dan kita temukan beberapa di masyarakat kita. Yang berikutnya, di bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi tanda-tanda bagi orang yang yakin itu akan ada. Tapi kalau orang tidak yakin, maka yang pertama memang apapun dalam hidup ini kita harus yakin dulu. Yakin percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, dan percaya kepada Rasul. Itu kalau kita tidak percaya, maka kitab yang Al-Quran itu kita percayai, maka mustahil kita akan bisa memahami tanda-tanda yang ada itu. Yang itu memang tanda-tanda itu hanya untuk orang-orang yang beriman, yang yakin saja. Kemudian yang kedua, pengakuan metode eksperimen. Beberapa riwayat ketika Rasulullah itu terkait dengan urusan pernah kejadian pencakokan kurma yang gagal, Rasulullah bertanya apa yang terjadi. Mereka itu menjawab, baginda telah mengatakan begini. Maksudnya apa? Urusan duniawi, urusan terkait dengan pencakokan kurma itu memang sudah ada ahlinya. Maka disinilah ada disiplin ilmu. Jadi kita itu tidak ada manusia yang menguasai seluruh ilmu. Nah, melalui disiplin ilmu yang kita miliki, kita bisa lebih banyak paham. Orang tentang kurma dan pencakokan tentu adalah orang yang bidang pertanian yang tentu akan lebih paham. Yang berikutnya lagi sampaikan, Rasul bersabda,
Ucapanku dahulu hanyalah dugaanku. Jika berguna lakukanlah. Aku hanya seorang manusia seperti kamu. Artinya bahwa urusan keduniawian terkait dengan termasuk tadi tentang pencangkapan kurma, mungkin tentang teknik, itu masing-masing ada ahlinya. Dan Rasulullah memberikan silakan kembangkan gitu. Artinya kita diminta oleh Rasulullah di sini lakukan satu eksperimen, percobaan. Berikutnya adalah memetik segala yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, ilmu itu bagi binatang ternak, sesat orang mukmin, dimanapun ia menemukannya, ia lebih berhak atasnya. Jadi segala yang ada itu di dunia ini tidak ada yang diciptakan oleh Allah yang sia-sia. Binatang yang sekecil apapun, juga seperti tanaman yang apapun, tidak ada yang sia, semuanya memberi manfaat. Nah, di sinilah kemudian manusia diminta untuk mencari, menelusuri, menelisik, meneliti apa kemanfaatan, apa yang manfaat yang bisa kita petik dari ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Bahkan Rasulullah ada hadis yang menyampaikan Rasulullah menyuruh umat Islam berburu ilmu ke Cina. Padahal Cina saat itu bukan negeri Islam. Tapi artinya di sini Rasulullah itu memberikan suatu media, suatu tempat yang terbuka bagi seluruh manusia yang mengaku Islam untuk mengetahui banyak hal. Namun kembali semua konteks setelah ilmu itu dimiliki, yang paling utama, landasan paling utama adalah untuk kemaslahatan umat, dan itu dalam rangka bertakwa iman dan bertakwa kepada Allah. Yang keempat, memberantas takhayul dan khurafat. Jadi apa-apa penciptaan yang ada, terjadinya bulan gerhana matahari, itu tidak ada satupun itu yang kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang membawa takhayul atau khurafat. Semuanya itu ada ilmu yang bisa ditelisik. Bahkan HR Muslim menyampaikan, Rasulullah bersabda diriwayatkan dalam HR Muslim, barang siapa mendatangi dukun paranormal dan menanyakan sesuatu lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Beberapa kalimat indah yang perlu saya sampaikan di sini. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Siapa yang mengajak orang kepada jalan yang baik, maka ia mendapat pahala sebanyak pahala yang mengikuti, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini nikmatnya orang yang membagi ilmu. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian tugas dari mata kuliah ini adalah buatlah intisari dari paparan di atas dalam bentuk kalimat yang memotivasi, menginspirasi, penguatan, kalimat bijak atau yang lain, silakan. Jumlahnya bebas dan diberi kebebasan mengemasnya dalam berbagai bentuk. Bisa ditayangkan dalam bentuk poster, disampaikan dan ditayangkan dalam bentuk YouTube, karikatur, dalam bentuk buku, dan itu diberi kebebasan kalian untuk mengemasnya. Kemudian produk diupload di e-learning. Sebagai contoh seperti ini saya ambil dari apa yang saya sampaikan di awal. Motivasi yang paling tinggi nilainya adalah keyakinan bahwa research itu suatu keharusan. Maka mulailah. Selamat mengerjakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.